Malam itu, jalanan Sidoarjo tampak lengang. Rio, seorang pengemudi ojek online menghela napas panjang. Sudah hampir pukul 11 malam dan dompetnya semakin menipis. Ia melirik layar ponselnya dengan lesu. Mungkin sudah saatnya ia pulang dan beristirahat. Tiba-tiba sebuah notifikasi muncul, pesanan baru. Rio mengernyitkan dahi. Siapa yang memesan ojek selarut ini? Nama pengirimnya hanya tertera Nyonya Kenanga. Lokasi penjemputan berada di sebuah gang sempit di ujung perkampungan, dekat area persawahan yang jarang ia lewati. Tujuan pengantaran, Pemakaman Umum Delta Praloyo. Rio merasakan bulu kuduknya meremang. Pemakaman? Tengah malam begini, siapa yang hendak pergi ke sana? Perasaan aneh mulai menghantuinya. Dengan ragu, Rio menerima pesanan tersebut. Instingnya berteriak untuk menolak, namun kebutuhan ekonomi mendesaknya. Ia harus mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Setelah memastikan motornya dalam kondisi baik, Rio mulai menembus gang-gang kecil yang remang-remang. Lampu jalan yang redup menambah kesan angker pada suasana malam itu. Suara jangkrik dan binatang malam lainnya semakin membuat hatinya tidak tenang. Akhirnya, Rio tiba di lokasi penjemputan. Di bawah cahaya lampu jalan yang berkedip-kedip, ia melihat seorang wanita berdiri. Tubuhnya terbalut gamis serba hitam. Kerudung lebar menutupi hampir seluruh wajahnya, menyisakan sedikit kulit pucat dan sorot mata yang dingin. Rio merasakan hawa dingin yang menusuk tulang meskipun ia mengenakan jaket tebal. "Apakah Anda Nyonya Kenanga?" Sapa Rio berusaha menyembunyikan kegugupannya. Wanita itu mengangguk tanpa mengeluarkan suara. Gerakannya kaku dan tidak wajar. Rio semakin merasa ada yang tidak beres dengan penumpangnya ini. "Mari Bu," kata Rio berusaha bersikap profesional. Ia membuka bagasi motornya, mempersilakan Nyonya Kenanga untuk naik. Nyonya Kenanga duduk di boncengan dengan tegak tanpa berpegangan sedikit pun. Sepanjang perjalanan menuju Pemakaman Umum Delta Praloyo, suasana terasa semakin mencekam. Rio bisa merasakan hawa dingin yang aneh di belakangnya, seolah ada es yang menempel di punggungnya. Bau bunga Kamboja yang menyengat tiba-tiba menyeruak, padahal ia tidak melihat satupun pohon Kamboja di sekitar jalan yang mereka lewati. Jantung Rio berdegup kencang, berusaha mengabaikan perasaan aneh yang menghantuinya. Sesampainya di gerbang Pemakaman Umum Delta Praloyo, Rio menghentikan motornya. Tempat itu tampak sangat angker di bawah rembulan yang samar. Nisan-nisan tua berdiri dengan kokoh, seolah menjadi saksi bisu kisah-kisah kelam yang terjadi di sana. Angin berhembus pelan, membawa bisikan-bisikan yang tak jelas. "Sudah sampai Bu," ucap Rio menoleh ke belakang. Nyonya Kenanga turun dari motor dengan perlahan. Ia mengeluarkan selembar uang lusuh dari balik gamisnya dan menyerahkannya kepada Rio tanpa menatapnya. Tangannya terasa dingin dan sangat licin. "Terima kasih," bisik wanita itu dengan suara serak yang membuat bulu kuduk Rio berdiri. Kemudian tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan berjalan perlahan memasuki gerbang pemakaman yang berkarat. Langkahnya ringan, seolah tidak menginjak tanah. Rio tertegun sejenak, menatap punggung wanita yang semakin menghilang di telan kegelapan di antara nisan-nisan. Ia merinding. Ada sesuatu yang sangat aneh dengan penumpangnya barusan. Ia merasa seperti baru saja berinteraksi dengan bukan manusia. Ia memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu. Namun saat hendak menyalakan motornya, matanya tak sengaja melihat ke arah uang yang diberikan Nyonya Kenanga. Jantungnya mencelos. Bukan lembaran rupiah yang ia lihat, melainkan sehelai daun kering berwarna coklat tua dengan urat-urat yang tampak seperti urat tangan manusia. Daun itu terasa sangat dingin dan berbau anyir. Rio dengan panik melemparkan daun itu sejauh mungkin dan segera menghidupkan motornya. Ia tancap gas meninggalkan Pemakaman Umum Delta Praloyo, kini terasa jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Selama perjalanan pulang, ia terus menoleh ke belakang, merasa seperti ada yang mengawasinya dari kegelapan. Setiap suara kecil membuatnya terlonjak kaget. Sesampainya di rumah, dengan tangan gemetar ia mencari air minum. Kejadian malam ini benar-benar membuatnya ketakutan. Ia merasa seperti baru saja lolos dari maut. Ia memutuskan untuk tidak pernah lagi mengambil order larut malam, apalagi dengan tujuan tempat-tempat yang tidak wajar seperti pemakaman. Keesokan harinya, rasa penasaran Rio semakin besar. Ia mencoba mencari tahu tentang Pemakaman Umum Delta Praloyo, bertanya pada beberapa temannya hingga mencari berita di internet. Dari seorang teman yang tinggal di dekat sana, Rio mendengar kisah tentang seorang wanita bernama Kenanga yang konon meninggal karena kecelakaan tragis di sekitar pemakaman itu. Sejak saat itu, arwahnya dipercaya masih sering menampakkan diri meminta pertolongan kepada siapapun yang melintas pada malam hari. Rio merinding. Apakah semalam ia mengantar hantu Nyonya Kenanga? Apakah daun yang diterimanya adalah bagian dari tubuhnya yang hancur?
Malam berikutnya, Rio kembali menarik order meskipun dengan perasaan was-was. Ia membutuhkan uang. Ia berdoa agar kejadian semalam tidak terulang lagi. Saat ia sedang menunggu order di dekat sebuah warung kopi, ponselnya berdering. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. "Terima kasih sudah mengantarku. Lain kali temani aku lebih lama di sana." Ryu membeku, ia kenal betul suara bisikan itu, suara seraknya Kenanga. Dengan gemetar, ia melihat foto profil pengirim pesan itu. Sebuah wajah pucat dengan mata dingin yang menatap kosong, persis seperti wanita yang ia antar ke kuburan malam itu. Wajah itu penuh luka dan darah yang mengering. Tiba-tiba, angin malam bertiup kencang di sekitar warung kopi. Lampu jalan berkedip-kedip semakin cepat. Dan Ryu mencium lagi bau bunga Kamboja yang menyengat. Kali ini terasa sangat dekat, tepat di belakangnya. Ia merasakan ada napas dingin di lehernya. Sentuhan lembut namun mengerikan. Dengan ketakutan yang luar biasa, Rio menoleh perlahan. Di belakangnya berdiri sosok Nyonya Kenanga dengan wajah hancur dan senyum mengerikan. Ia mengulurkan tangannya yang penuh luka dan darah mencoba meraih Rio. Rio berteriak histeris dan berlari sekuat tenaga meninggalkan motornya dan warung kopi. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi, yang ia tahu hanya satu, ia harus menjauhi Nyonya Kenanga secepat mungkin. Keesokan harinya, warung kopi itu menjadi sepi. Tidak ada yang berani mendekat, konon setiap malam sosok Nyonya Kenanga sering terlihat duduk di sana, menunggu Rio kembali untuk menemaninya, dan aroma bunga Kamboja selalu menyertai kedatangannya. Rio sendiri tidak pernah lagi terlihat menarik order di Sidoarjo. Kabarnya ia pindah keluar kota dan hidup dalam ketakutan yang terus menghantuinya.